Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, kelas 3C. Kita berdua di sini mau melakukan yang namanya penyuluhan budaya anti korupsi dengan judulnya menanam nilai integritas di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Kami perkenalkan dulu, nama saya Reza Hasan dan rekan saya Muhammad Arya Soma. Kita mulai aja. Jadi yang kita tahu, korupsi di Indonesia ini menjadi persoalan serius yang menghambat yang namanya pembangunan nasional. Itu menurut Transparansi Internasional tahun 2023. Nah, Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun 2022 hanya 34 dari 100. Ini menunjukkan rendahnya integritas di sebagai sektor. Terus solusi untuk mencegah korupsi ini tidak cukup lewat penegakan hukum, tetapi harus melalui pendidikan karakter. Terutama seperti sekarang ini adanya penyuluhan untuk mencegah terjadinya kasus tindak korupsi sejak dini, terutama di lingkungan kampus. Oke, jadi kita langsung masuk ke pengertiannya. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang bisa merugikan masyarakat maupun negara. Nah, adapun dasar hukumnya itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu ada suap atau bribery, yaitu untuk mempercepat atau memenangkan sesuatu. Terus ada gratifikasi berupa hadiah atau tanda terima kasih yang berpotensi menyuap. Terus ada penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Terus ada penggelapan dana atau aset publik. Terus ada markup anggaran dalam proyek pembangunan, nepotisme atau mendahulukan keluarga atau kerabat dalam jabatan. Dan yang terakhir ada pungli. Oke, ini adapun dampak korupsi, dampaknya itu bagi ekonomi itu bisa memperlambat pertumbuhan, seperti pertumbuhan barang belanjaan kita mahal seperti itu. Terus ada meningkatkan biaya pembangunan. Terus di bidang sosial itu menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan, hilangnya kesempatan belajar karena anggaran disalahgunakan. Nah, di pendidikan ini biasanya seperti UKT kita semakin meningkat, seperti itu. Terus ada moralitas. Nah, di moralitas ini biasanya generasi muda itu cenderung berperilaku curang, seperti itu. Terus ada selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Ini yang perlu kita tekankan ya untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu ada kita itu harus bersikap jujur, tidak pernah berbohong atau memanipulasi fakta, terus harus bertanggung jawab, berani menanggung konsekuensi perbuatan. Disiplin ini tidak hanya tepat waktu, tetapi harus konsisten dalam aturan. Misalkan kayak hari Senin di kampus ini kita masuk jam 7.30 memakai seragam putih coklat seperti itu. Jadi kita harus menaati peraturan maupun waktunya. Terus ada kerja keras, mandiri, peduli, sederhana, adil, dan berani. Oke, selanjutnya yaitu ada strateginya yang tadi juga pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, kita harus transparansi dalam keuangan organisasi mahasiswa. Apalagi kan di sini teman-teman ada yang ingin masuk organisasi mahasiswa atau UKM kayak gitu. Jadi harus transparansi.
terus ada pengawasan penggunaan fasilitas dan dana kegiatan, terus kampanye integritas melalui poster, leaflet, dan video edukasi. Itu seperti misalkan kita lihat di mading-mading kampus itu pasti ada mading anti korupsi seperti itu. Terus ada pendidikan karakter berbasis nilai anti korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Baik, untuk peran mahasiswa dalam anti korupsi sendiri, yang pertama sebagai agent of change atau mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk yang kedua sebagai social control untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan kampus. Kemudian ada sebagai role model memberikan contoh perilaku jujur dan disiplin. Kemudian yang terakhir ada sebagai iron shock atau menyiapkan diri menjadi pemimpin yang berintegritas. Untuk yang terakhir ada peran kampus dalam anti korupsi. Yang pertama mengintegrasikan materi anti korupsi, mendorong budaya transparansi. Terus kemudian menyediakan ruang diskusi mahasiswa tentang integritas, kemudian menghadirkan praktisi aktivis anti korupsi dalam seminar. Yang terakhir membangun sistem pelaporan. Itu tadi penyuluhan dari kita. Kira-kira teman-teman masih ada yang ingat ya korupsi itu apa? Ingat, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara. Oke, benar. Itu menurut Undang-Undang nomor berapa tahun berapa? Itu tertera dasar hukum Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 atau Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, siap. Udah paham berarti ya sampai sini ya? Sudah. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami minta maaf. Untuk selanjutnya kalian bisa mengisi post test selanjutnya. Oke. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan apa ini, Cok?